Nah, dari mana kita bisa memasukkan ringan, sedang, dan berat? Yang pertama, kita bisa lewat tipe cerebral palsy-nya. Apakah dia spastis, apakah dia bilateral atau quadri, atau dia ataksia, bisa lewat sana. Kemudian kita bisa lihat dari fungsi makannya, mungkin kita bisa lihat dari fungsi handnya dan lain sebagainya. Tapi yang lebih mudah lagi kita bisa pakai GMFCS. Fungsional mobilisasi scale. Ini apa? Kasih tahu ini misalnya GMFCS, Gross Motor Functional Classification System. GMFCS ada berapa level? 5 level, ya. GMFCS ada 5 level. Harus dibedakan GMFCS dan GMFM ya. Iya. Kadang-kadang suka lupa. Kalau GMFM itu yang ada 5 dimensi itu loh teman-teman. Dimensi A, B, C, D, E. Nggak nyambung ya, ini nih. Lebih mudahnya kita bisa pakai GMFCS itu. GMFCS yang paling ringan kan level 1, paling berat adalah level 5. Level 1 itu anak bisa mandiri, bisa mobilitas mandiri tanpa alat bantu, baik itu di dalam rumah atau di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ini kita review dulu ya, sambil ingat-ingat materi kita sebelumnya. Kalau yang level 2, posisi dia level 2 mirip dengan level 1, dia bisa aktivitas mandiri, mobilitas mandiri, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tetapi kalau di luar ruangan dia memiliki keterbatasan. Kenapa? Di luar ruangan bisa memiliki keterbatasan karena memang di luar ruangan kan banyak distraksi, banyak tekstur lantai yang berubah berbeda-beda, ada di rumput, ada agak jeglong, naik turun gitu kan. Makanya ada keterbatasan ketika di luar ruangan, itu yang level 2. Sambil kita ingat-ingat lagi, level 3 GMFCS yang level 3 itu dia bisa mobilitas mandiri tapi pakai alat bantu. Tapi dia bisa melakukan sendiri. Dia bisa tuh pakai kursi roda seperti yang di belakang itu, dia bisa menjalankan sendiri. Dia bisa pakai walker yang di belakang itu, dia bisa menjalankan sendiri. Dia bisa pakai krek untuk berjalan. Dia bisa pakai walker, tripod, krek gitu ya. Itu bisa mandiri. Itu berarti masuknya ke level 3. Level 4 dia pakai alat bantu tapi harus dibantu orang lain. Nggak bisa melakukan sendiri. Kalau dia pakai kursi roda ya harus didorong kursi rodanya. Kalau dia pakai tripod atau krek ya dia harus difasilitasi di beberapa sisi oleh orang lain, nggak bisa mandiri dengan sendirinya. Tadi level berapa? 4. Terakhir level 5. Nah, level 5 ini adalah level yang paling berat. Level yang paling berat di mana kemampuannya bahkan untuk head control dan neck-nya sudah nggak begitu optimal, sehingga dia fasenya hanya di fase berbaring terlentang atau tengkurap saja. Kalaupun dia bisa mobilitas, dia akan mobilitas menggunakan kursi roda full dibantu oleh orang lain dan juga banyak supportingnya. Maksudnya teman-teman pernah melihat tuh ada kursi roda itu yang ada support untuk kakinya harus difiksasi, kemudian trangnya harus difiksasi ke kursi, terus biasanya dia lebih tinggi, jadi sampai ke kepala leher kiri tersangga, terfiksasi maksimal itu untuk level 5. Nah, di antara GMFCS 5 level GMFCS itu bisa kita bagi jadi 3 golongan atau 3 grade. Ringan kita bisa masukkan ke yang 1-2 ya, GMFCS level 1-2. Sedang adalah GMFCS level 3, kadang-kadang level 2 juga bisa masuk ke sedang. Kemudian berat adalah GMFCS level 4 dan 5. Nah, dari situlah kita bisa mentarget, prognosisnya ini nanti ke depannya akan seperti apa. Ketika kita ditanya oleh orang tua atau pengasuhnya, kita jalan nggak ya Mbak, Mas, nanti anak saya. Lalu ketika kita assessment ternyata
ternyata di kemampuan fungsionalnya masuk ke GMFCS level 4. Kira-kira untuk optimalisasi ke arah berjalan kurang, ya kan mungkin nggak akan, ya kita nggak tahu sih ya, namanya mukjizat gitu ya. Tapi kalau hitungan kita sebagai manusia menurut keilmuan kita dari segi medis juga, kalau sudah di MFCS level 45 sudah untuk berjalan mandiri tentu saja akan sulit. Penelitian Poltekkes Surakarta itu pernah melakukan penelitian di tahun 2018 di seluruh Indonesia. Jadi kita ngambil dari komunitas-komunitas SIPI, komunitas-komunitas anak disabilitas, di mana kita ambil yang kasus-kasus cerebral palsy, kemudian kita klasifikasikan level GMFCS-nya. Level GMFCS-nya kita lihat, kalau dia sudah berada di level GMFCS 1, 2, itu ya sudah akan berada di situ, nggak akan tambah buruk, nggak akan tambah kurang. Kalau sudah di 45 ya tetap di 45, nggak akan bisa naik ke GMFCS level 3 ataupun 2, apalagi ke arah 1. Sehingga ya itu bisa sebagai salah satu sistem kita penentuan prognosis ya ke anak-anak kita itu tadi. Jadi nggak bisa untuk evaluasi Bu ini? Evaluasi biasanya nggak bisa, tapi kalau mau evaluasi pakainya yang GMFM Mas. Kenapa? Karena yang GMFM itu lebih detail lagi. Dia ada 5 dimensi, yang tengkurap, duduk, kemudian kneeling, berdiri, berlari sampai melompat. Di dalam masing-masing dimensi itu ada item-itemnya. Jadi ada 88 pertanyaan. Sehingga kalau banyak pertanyaan itu kan masih kemungkinan ya ada peningkatan. Biasanya bisa dipakai evaluasi GMFM. Berarti ini pemeriksaan awal aja. Ya ini bisa membantu kita untuk membolongkan yang tadi dan sedang berada ya dengan target kita, kemudian apa treatment yang akan kita berikan dengan CS. Nah yang untuk evaluasi tadi biasanya kalau kita ada penelitian tentang kemampuan fungsional pada anak-anak ini, evaluasinya pakai GMFM dan GMFCS. Rinci. Ya, sehingga ada potensi untuk kan skornya gitu. Nah, untuk biasanya evaluasi itu berapa bulan sekali ya Pak? 6 kali treatment berapa evaluasi tadi apa? Itu biasanya. Pertanyaannya bagus banget. Biasanya penelitian itu kalau belum berubah ya, terakhir saya pelajari, terakhir saya baca itu minimal 3 bulan itu baru terbentuk neuroplastisitas. Sebetulnya ke arah sana baru terjadi peningkatan yang cukup bisa diukur gitu. Tapi ternyata selama saya bimbing skripsi, saya juga tahunya dari anak-anak yang nyusun skripsi itu, dan kebetulan saya sering dapat yang pediatri, anak cerebral palsy gitu ada. Nah mereka bisa mendapatkan evidence base dari jurnal itu satu bulan setengah, yaitu berarti 6 minggu dengan pelakuan seminggu 3 kali, itu sudah bisa memberikan perubahan di sana. Sudah bisa menimbulkan perubahan di, biasanya yang sering diukur adalah tentang kemampuan fungsionalnya. Tapi memang ya perubahannya nggak terlalu signifikan sekali, bahkan kalau diukur dengan statistik SPSS pun bisa jadi tidak akan merubah nilai P. Baru bisa kita lihat dengan analisis selisih min-nya baru kelihatan. Ini berarti sebenarnya evidence base-nya kita baca jurnal itu untuk kalau kita di klinik evaluasinya seperti ini loh gitu ya. Evaluasinya seperti ini. Iya, kalau ini kan ibaratnya ada jurnal nih. Oh, ini bisa segini nih antara 3 bulan sama. Evaluasi itu juga bisa kita lakukan secara sesaat juga. Evaluasi jangka pendek yang dari banyak aspek bisa kita lakukan. Bisa jadi dari segi atensi atau kemampuan fokus dan konsentrasi anak, itu juga bisa kita evaluasi jangka pendek. Bahkan setelah satu sesi terapi pun bisa langsung kita evaluasi. Kemudian yang kedua adalah tentang spasisitas. Kalau misalnya dia ada spastis, spasisitas itu kalau kita sudah berikan treatment, bisa dengan rilis misalnya, atau stretching, atau mungkin ya, di rumah sakit sudah pakai sinar inframerah dan sebagainya, itu bisa kita evaluasi secara sesaat, tapi efeknya tidak jangka panjang.
Ya sudah, kita evaluasi jangka pendek aja. Nanti setelah beberapa waktu kemudian spasis itu bisa jadi akan kembali ke seperti semula lagi. Karena memang untuk menurunkan spasis itu kita harus mengalihkan spasis itu ke gerak fungsionalnya supaya terjadi penurunan spasisitasnya. Diharapkan neuroplastisitas ini terjadi biar tahan lama si spasisitasnya dikontrolnya itu. Dan kita kembali tadi ke area untuk peningkatan oromotor function tadi ya. Kita bisa mulai dari posturalnya dulu. Ya sebetulnya sih nggak ada urutannya, mau postur dulu atau mau di area lip, tong dan juga jauh, rahang juga nggak masalah, terserah mulai dari mana, tergantung kita sesuaikan mood dari si anaknya. Biasanya anak-anak dengan gangguan oromotor function pasti otot-otot area neck-nya juga bermasalah, entah itu menjadi hypertone ataupun low tone. Kalau hypertone di satu sisi, biasanya low tone di sisi yang lainnya, jadi saling berkebalikan. Misalnya anak ini ATNR masih dominan sehingga sering tengok ke salah satu sisi. Ya, kayaknya kok kamu nggak nyaman gitu, Mbak. Kemudian jika posisi seperti ini, teman-teman analisis otot mana yang kiranya mengalami spasma yang berlebihan atau tonusnya yang meningkat. Sternocleidomastoideus. Ya, sisi dextra apa sinistra? Dextra ya, dia dua-duanya, dextra juga, sinistra juga. Ya, dextra juga, sinistra juga. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti ini, sudah terjadi tadi tightness di sterno dan juga scaleni, upper trapezius dan otot-otot sekitar leher yang lainnya, itu juga akan menghambat gerak fungsionalnya, sehingga kita treatment otot-otot itu tadi yang harapannya bisa menunjang ke postur lehernya dan juga nanti akan meningkatkan atau optimalisasi kemampuan mengunyah, menelan dan juga mengurangi drowning atau ngecesnya itu tadi. Nah, caranya banyak sekali, banyak literatur yang menyebutkan, banyak evidence base ya. Teman-teman semua sudah tahu kita bisa pakai kompres hangat atau sinar inframerah atau pokoknya yang sifatnya hangat, hot gitu ya. Yang tujuannya untuk apa? Relaksasi. Itu bagaimana mekanismenya kalau relaksasi? Akan membuat apa? Vasodilatasi pada pembuluh darahnya. Nah, kemudian tidak hanya kita berikan yang hangat juga, kita juga bisa memberikan rilis. Rilis itu kita bisa langsung ke ototnya, kita bisa lewat proprioseptor yang ada di otot. Tendon. Ya, di tendon dan juga ada di Muscle belly. muscle belly. Kalau di tendon namanya apa, Mas? GTO. GTO. Kalau di muscle belly? Lupa. Muscle spindle. Nah, kita bisa lewat dua hal tersebut. Tentunya dengan cara yang berbeda. Kalau di Golgi tendon organ di GTO, letaknya di mana sih GTO? Di umbilical insertion. Tepatnya di mana? Posternum itu. Iya, otot sternum. Maksudnya ini kan ada otot nih, ada origo, ada insertion, kemudian tengah ada muscle belly-nya. Tepatnya GTO itu di mana? Karena kan kita harus tepat GTO-nya di mana. Kalau enggak justru yang terjadi malah terjadi peningkatan. Ini apa? Pojoknya Di antara tendon dan muscle belly. Disitulah letak GTO. Jadi bukan di muscle belly-nya, bukan di tendon yang ujung nempel dengan tulang. Di antara tendon dan muscle belly. Apa yang bisa kita lakukan? Gerakan apa? Gerakannya adalah gerakan transfer, melintang, berlawanan dengan arah serabut ototnya. Ini rilis melalui Golgi tendon organ, ya. Yang harapannya nanti ketika kita memberikan treatment seperti ini, si spastis atau ketegangan otot atau tonus itu yang tadinya tegang akan mengalami penurunan. Kita lakukan transfer flexion seperti ini. Kalau ada yang tanya dosisnya berapa, nggak ada dosis pastinya. Dosis
dosisnya pakai feeling. Ya kita rasakan kalau memang sudah cukup ya cukup. Nggak bisa kita ukur. Mungkin kalau teman-teman nanti mempelajari myofascial release yang ada level 1, 2, 3 itu mungkin ada dosis pastinya. Tapi kalau ini kita pakai feeling aja, jadi nggak ada dosis harus berapa kali, kemudian diulang berapa kali, itu enggak. Kita lakukan seperti ini. Boleh di insersionya, boleh di origonya. Dan ini bisa kita lakukan di otot-otot yang lainnya. Sama seringnya nih anak sini gitu kan, misalnya di bicepsnya juga bisa, di pectoralisnya juga bisa. Ada lagi kalau teman-teman pernah dengar tentang tendon guard. Tendon guard. ARD. Itu sering banget dipakai di kasus-kasus anak-anak juga. Yang Itu hampir mirip dengan ini, tapi gerakannya berbeda. Gerakan yang tendon guard itu jadi dia seperti ada apa ya, cekungannya gitu. Jadi contohnya seringnya dipakai di area pectoralis, costa, kemudian aduktor, kemudian area-area pelvis gitu. Gerakannya seperti apa namanya, kayak ada lengkungannya seperti ini. Jadi tidak hanya transfer friction saja, tapi ada lengkungan seperti ini, itu ada hitungannya. Nanti kapan-kapan kita pelajari. Ya, jadi bisa dibedakan antara tendon guard itu berbeda dengan yang ini tadi, rilis melalui GTO ya. Gerakannya transfer friction. Upayakan, itu semuanya sudah tahu ya, upayakan yang nempel ke tubuh pasien itu permukaannya luas. Jangan pakai yang permukaan sempit, jadi jangan pakai ujung jempolnya. Pakailah di permukaan jempol yang cukup luas sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Kalau teman-teman pernah ikut seminar, pernah baca mungkin kayak brosur, poster atau apa. Prinsip exercise yang pertama kan do not harm, jangan sampai menyakiti. Kalau sudah menyakiti, nanti yang masuk ke otak itu rasanya nggak nyaman, sehingga stimulus yang kita berikan juga nggak akan optimal di sana. Sehingga yang pertama tadi do not harm, jangan sampai menyakiti. Nanti kalian boleh mencoba ketika kita menggunakan ujung jempol sama menggunakan jempol dengan permukaan yang luas, kan pasti rasanya berbeda. Tuh, lakukan seperti ini. Sternocleido, kemudian treatmentnya nggak harus pakai jempol, intinya adalah gerakannya transfer friction berlawanan dengan arah serabut ototnya, sehingga di otot-otot tertentu kita bisa pakai area tangan kita yang sisi medial sini, mungkin di area pectoralis, kemudian nanti di area upper trapezius yang otot-ototnya besar itu kita nggak harus juga selalu pakai jempol, enggak. Bisa praktekkan di otot sebelahnya, kemudian kita pindah ke skaleni belakang, ini juga kencang biasanya, tightness di sana, kemudian di upper trapezius, nanti bisa sambil tengkurap. Kemudian kita bisa lewat muscle belly, muscle spindle yang ada di muscle belly. Kalau melewat muscle spindle, tekniknya beda lagi. Kalau yang tadi pakai transfer friction, yang ini pakai open, dibuka, karena letaknya dia intravasal fiber. Kalau muscle spindle itu di dalam dia. Kalau di dalam kan kita harus agak masuk ke dalam. Kita bisa pakai penekanan di muscle belly-nya, kemudian kita buka deep open. Ini sih ya Mbak ya. Contoh misalnya di sini ya, yang lebih mudah, ototnya besar. Kita mau rilis muscle belly di area sini, kita bisa pakai gerakan deep kemudian open. Kita buka deep. Kenapa harus deep? Karena dia tadi letaknya di intravasal fiber. Deep open. Nah, pasti masih inget ya, dulu deep open gitu. Lupa. Deep open. Deep open. Areanya di seluruh muscle belly. Karena muscle spindle ada di seluruh muscle belly dan di intravasal fiber. Kalau tadi di GTO tadi ya sudah hanya sebatas di antara tendon dan muscle belly, kemudian kita lakukan transfer friction. Ini bukan transfer friction ya, hanya transfer saja sehingga tidak menimbulkan rasa nyeri. Tuh, nanti
dipraktekkan di otot-otot sekitar leher, kemudian bebas di ekstremitas upper limb juga boleh. Kemudian yang kedua, setelah kita rilis itu tadi semuanya, tekniknya bisa pakai tadi ya di hot pack ataupun kompres hangat dan lain sebagainya. Kemudian bisa kita rilis. Kemudian yang ketiga bisa juga kita stretching teman-teman. Nah, tapi ingat, stretching yang bisa menimbulkan efek relaksasi adalah stretching secara gentle. Jangan stretching yang terlalu barbar gitu ya. Stretchingnya harus gentle, karena kalau stretching yang terlalu kuat, justru yang timbul malah otot itu akan semakin tightness-nya akan meningkat di sana. Melawan. Kalau ingat di PNF itu kan ada stretch reflex gitu ya, itu kan stretching dengan cepat dan juga tidak gentle. Nah, di sini kita bisa pakai stretching yang gentle teman-teman. Stretching yang gentle bisa seperti ini, tergantung nanti otot mana yang mengalami ketegangan. Nah, kalau kita mau melakukan stretching, kita lakukan stretching setelah rilis saja. Jadi posisi otot itu sudah sedikit turun atau sedikit relax, baru kita stretch. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang deep tadi minimal 3 kali. Dosisnya? Iya. Dosisnya tidak ada dosis pastinya, sama juga. Ya, Pernah kita dengar pakai- tuh harus ganjil gitu. Itu apa Bu kalau harus ganjil? Itu kalau saya pernah dengar juga di tendon guard. Di tendon guard itu hitungannya 7, 9 gitu. Tendon guard yang tadi saya sampaikan tadi. Katanya Itu ada hitungannya ganjil. tutup buka gitu. Oke. Mungkin bisa juga sih harus ganjil, cuma kalau saya lebih senang pakai yang evaluasi kita melalui palpasi itu aja sih. Feeling. Oke. Kemudian head kita rilis semuanya. Kemudian permasalahan kedua adalah biasanya skapula itu mobilisasinya jadi kurang maksimal juga. Maka kita juga bisa melakukan mobilisasi pada skapulanya. Ya, mobilisasi pada skapula kita bisa lakukan di posisi miring teman-teman. Ini posisinya ya, oke, seperti itu. Kalau miring, itu memang sebaiknya dikasih bantal supaya apa? Ini bantal tapi terlalu tinggi nih. Kalau kita nggak kasih bantal, mesti turun kepalanya Mbak. Iya. Alignmentnya nggak lurus, maka harus dikasih bantal atau mungkin bisa pakai handuk yang dilipat gitu sih. Nah, posisi kita sebetulnya teknik yang bisa kita berikan ini masih bisa berkembang, masih bisa luas. Intinya adalah kita mau memobilisasi skapula. Ya, yang saya pelajari itu posisinya seperti ini. Ya, ingat ya, dulu ada 3 ya. Natasha terus yang tak tanya ya. Pak Wajar. Kemudian tangan kita yang satunya kita pegang di skapula. Gerakannya adalah ke anterior posterior, kemudian proksimal distal, dan juga sirkuler putar. Enak Mbak. Ketegangan di sana. Nah, sebelum kita mobilisasi skapula, kita bisa rilis dulu otot-otot sekitar skapula. Rhomboid, serratus anterior, teres, dan juga latissimus dorsi, levator skapula. Itu bisa kita rilis dulu sebelum kita mobilisasi skapulanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya, mobilisasi skapula, anterior, posterior, proksimal, distal, dan juga sirkuler. Oke. Kemudian nanti bisa dilakukan di skapula dextra dan juga skapula sinistra. Tadi leher sudah, skapula sudah, yang terakhir adalah trunk. Nah, trunknya kita bisa lakukan mobilisasi trunk.
mobilisasi terang, kalau pasiennya sudah sebesar ini, posisi yang bisa kita berikan sebetulnya untuk mobilisasinya gini, terlentang Mbak. Terangnya bukan terang bagian upper teman-teman, tapi terang bagian lowernya. Kalau bagian upper nanti sambil duduk. Jadi kita bagi jadi dua, upper sendiri, lower sendiri. Upper sendiri, lower sendiri. Kalau pasiennya sudah besar, tapi kalau pasiennya kecil, nanti kita bisa langsung lakukan dalam satu waktu. Ini pakai boneka saja. Kalau pasien besar, ya untuk mobilisasi terangnya ya kita pakai dengan rotasi seperti ini. Ya, satu di pelvic, satu di shoulder. Kemudian kebalikannya, satu di pelvis, satu di shoulder. Kemudian, oke, sekarang posisi duduk. Oke. Posisi duduk, mobilisasi terang yang bisa kita lakukan. Ini adalah seperti ini. Nih, untuk yang upper terangnya. Kalau pasiennya sudah sebesar ini. Kemudian ke posterior. Itu ya. Terus boleh minta tolong Mas LK boneka warna ungu di lemari. Ke depan biasanya karena posturnya sudah cenderung ke depan, sehingga malah justru kita lakukannya ke belakang. Oke, makasih ya Mbak. Terima kasih. Nah, kalau pada pasien anak-anak yang masih bisa kita pangku ini, kita posisikan anak bersila, duduk bersila. Duduknya bersila. Prinsipnya sama, ada yang difiksasi, ada yang dimobilisasi. Ya, yang difiksasi adalah pelvisnya. Yang dimobilisasi adalah terang bagian uppernya. Gerakannya adalah bisa ke rotasi dextra, kemudian rotasi sinistra, kemudian ke posterior. Kadang-kadang kalau terlalu berat kita bisa pakai kaki kita untuk memfiksasinya. Posterior, dextra, kemudian sinistra. Nggak perlu di gini. Apa itu? Mana nih? Ini kesana. Itu tambahan saja, boleh saja. Tapi ingat tadi sebelum kita lakukan stretching atau mobilisasi terang, kita rilis dulu keseluruhan tadi. Jadi kan saya sampaikan otot-otot area scapula. Tadi ada levator scapula, rhomboid, kemudian serratus, dan juga ini loh yang besar ini, latissimus dorsi, itu juga sering banget mengalami tightness. Boleh kita rilis dulu. Prinsip kita melakukan stretching itu tadi, mobilisasi terang itu tadi kan untuk stretching dan juga supaya terangnya bisa menjadi lebih level lagi. Kalau kita mau mengoptimalkan otot-ototnya, kita bisa langsung masuk ke sana. Tadi bisa pakai muscle spindle dan juga GPO tadi. Di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau ini kan tidur sama duduk ya Bu. Itu satu kesatuan atau kita bisa milih sesuai hanya pasiennya? Tidur sama duduk. Iya. Kan setahu saya kalau yang buat kuat itu, kalau saya pernah ketemu pasien kuat itu, dia tuh benar-benar nggak bisa kalau Nana tadi kan bisa kan Bu, maksudnya waktu tidur kan? Enggak, waktu tidur kayak pegangin. Nah kalau dia ini nggak, benar-benar nggak bisa. Apa kalau misal waktu tidur nggak bisa, opsinya berarti duduk gitu, apa harus dua-duanya? Oke. Dalam kita menangani pasien anak itu memang tidak saklek, harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan, gitu aja yang kita rencanakan. Hari ini kita mau memberikan terapi pada head neck controlnya, kemudian terangnya. Ternyata hari itu pasien lagi datang ke kita ada demam, rewel, sehingga kita nggak bisa ke sana. Kita harus modifikasi tuh latihan kita pindah latihan yang lain. Nah, pada anak-anak sering sekali terjadi seperti itu. Sehingga kita paham teori yang kita dapatkan, nanti kalau sudah ketemu dengan pasiennya, kita bisa
mengimprovisasi sesuai kondisi dari pasiennya. Kalau tentang duduk dan juga berbaring tadi, targetnya berbeda. Kalau duduk, ini yang lebih disasar adalah lower trunk-nya. Kalau yang duduk adalah upper trunk-nya. Sehingga ya dua-duanya dilakukan. Dua-duanya dilakukan. Kecuali kalau anak ini kecil, masih bisa kita pangku, ya kita pangku saja. Nanti yang bawah boleh mobilisasi untuk hipnya, untuk pelvisnya. Hip, kemudian pelvisnya kita rotasikan. Tuh. Oke, terjawab. Ada lagi? Mas Syakur, Hadiro. Jadi Hadiro harusnya buat cewek ya, Mbak? Iya. Kalau tidak ada silahkan boleh dipraktikkan. Perpasangan. Hah?